misalnya kita lihat nabi-nabi ulul azmi misalnya kan itu rata-rata menghadapi negara yang zalim, penguasa yang zalim kan. Nah, sehingga kira-kira cerita seperti ini dalam hubungan sosial politik manusia adalah cerita yang terulang. Iya kan? Peristiwa tirani sosial, tirani ekonomi, tirani politik adalah peristiwa-peristiwa yang akan terulang dalam kehidupan manusia. Makanya cerita ini juga terulang banyak. Iya kan? Dalam Quran. Udah kayak Fir'aun lu udah mati lah. Tapi karena ceritanya berulang-ulang akan ada peristiwa seperti itu, maka Quran menceritakannya secara berulang-ulang. Nah, ini satu hal yang pertama. Yang kedua, Quran ini nanti dijelaskan oleh sunnah. Hal-hal yang tidak terlalu detail di dalam Quran didetilkan di dalam sunnah gitulah. Ini yang membuatnya nanti lebih detail sebagian besarnya kira-kira. Nah, ada faktor yang ketiga. Pewaris Nabi itu adalah para ulama. Jadi para ulama ini seperti lampu jalan ini yang menerangi jalan kita, ya kan? Nah, para ulama inilah nanti yang selalu memberikan penjelasan. Begitu ada perubahan situasi, sementara mungkin orang tidak terlalu bisa memahami teksnya dalam Quran dan penjelasannya di dalam hadis, atau mungkin tidak ada bahkan itu. Orang bisa mengeluarkan kaidah-kaidah dari sini. Inilah yang dilakukan para ulama. Mereka membuat kaidah usul fikih, kaidah fikih dan seterusnya dan menurunkannya dalam hukum-hukum yang lebih detail. Nah, dengan cara seperti ini maka teks ini bertahan. Bukan hanya karena teksnya tidak bisa dirubah, keasliannya terpelihara dengan baik, tapi juga karena ada penjelasannya dan ada pengawalnya. Nah, pengawalnya ini namanya ulama-ulama ini. Dan penerapannya tadi juga sesuai dengan peradabannya sendiri. Ya. Berdasarkan musyawarah ulama ya. Iya. Nah, jadi dengan sembarangan ya. Nggak sembarangan. Ilmunya kan jadi sesat. Salah jalan. Ini lampu terang ini kemana ke jalan sesat. Nah, jadi kita melihat selalu di dalam sejarah Islam ini ya, kita lihat. Kalau Bang Dery ditanya nih, yang Anda ingat dari peristiwa-peristiwa sejarah Islam lebih banyak penguasa atau ulama? Iya, penguasa juga sih. Ya kan? Penguasa. Kan lebih kenal Imam Syafi'i, lebih sering ingat namanya Imam Malik. Dan rata-rata ada penguasanya itu di zaman-zaman itu. Iya. 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 Imam ini zaman ini siapa? Nabi-nabi kan iya. Nabi Ibrahim, Nabi Isa ya, sampai ke Abu Jahal ya, Abu Lahab kan. Jadi emang ulama ya, begitu muncul ulama ada penguasanya. Ada, selalu ada ya seperti itu. Selalu ada. Nah, kadang-kadang kalau yang dikenal penguasanya ini zolim. Nah, tapi selalu ada ulama yang memberikan penjelasan. Selalu begitu. Selalu begitu. Jadi ketika ulamanya, misalnya di zaman Abbasiyah. Dimunculkan ulama, Bang. Ya. Karena ini kan sumber yang harus, kekuatan yang harus dihadapi. Kan negara itu datang dan pergi. Iya kan? Misalnya Khilafah Umayyah, datang dan pergi. Abbasiyah datang dan pergi. Tapi ulama ini terus-menerus mengawal. Sekarang coba kita lihat. Kaitannya ada isu. Begitu banyak ulama meninggal, ini tanda akhir zaman. Karena yang mengawal ibu. Karena ini pengawal. Pengawal ya. Iya kan? Jalan ini kan, mengawal jalan itu. Coba kita lihat misalnya contohnya. Ada satu masa yang sangat gelap dalam sejarah Islam. Di abad ke-5, ke-6, dan ke-7 Hijriah. Ini kira-kira abad ke-11, 12, dan 13. Bayangkan kehidupan kaum muslimin pada waktu itu. Pemerintahan Abbasiyahnya decline, khalifah-khalifahnya lemah-lemah semuanya, lembek. Sementara ada musuh dari timur namanya Mongol, ada musuh dari barat namanya Salib. Dan di dalam ada aliran kebatinan yang luar biasa menguasainya. Dan pada waktu yang sama ada pemerintahan yang lemah itu. Saling berebut kekuasaan. Bertikai. Saling bertikai di antara mereka. Di saat ini muncul banyak ulama pembaharu. Salah satu di antaranya itu adalah Imam Ghazali. Imam Ghazali ini menulis 2 buku yang ditujukan kepada 2 pemimpin.
Satu buku ditulis untuk namanya Nasihatul Muluk, nasihat kepada raja, yang ditulis untuk Muhammad bin Malik Shah. Ini salah satu sultan dari dinasti Bani Saljuk. Kemudian ada satu lagi buku tentang kebatinan yang dijelaskan, Fadaihul Batiniyah, kerusakan aliran kebatinan itu, yang ditujukan untuk membela Khalifah Abbasiyah namanya Al-Mustazhir. Jadi maksudnya kita lihat ya, Imam Ghazali yang kita kenal sebagai sufi ternyata ada di pusaran politik, ya kan? Menjelaskan makna-makna yang harus dijelaskan ini supaya umat tidak tersesat. Nah, jadi mereka adalah menara yang memberikan jalan, petunjuk sepanjang jalan ini. Sehingga kehadiran ulama itu adalah, dan kemunculan ulama-ulama yang jujur, yang dalam ilmunya dari waktu ke waktu, itu adalah salah satu cara Allah menjamin bahwa kitab suci ini walaupun tidak dibuat lagi kitab sesudahnya, selamanya bisa dijelaskan relevansinya karena ada para penjelasnya itu. Dan agama ini tumbuh, ada negara yang mengawalnya atau nggak ada negara mengawalnya, terus tumbuh, nggak pernah berhenti, ya kan? Karena sebagian besar ajaran-ajarannya sebenarnya bisa diterapkan, kan kita bisa puasa tanpa negara, iya kan? Bisa sholat tanpa negara.